Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, agar pembelajaran hari ini memperoleh ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa sebelum belajar. Ya, pada pertemuan lalu kita telah belajar peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Belanda dan juga Inggris. Nah, lalu di situ banyak sekali kebijakan pemerintah kolonial yang telah menyengsarakan masyarakat atau rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sih sistem tanam paksa itu? Apa juga perubahannya terhadap kehidupan rakyat di Indonesia? Mari kita belajar bersama. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan John van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan juga Palembang. Nah, pelaksanaan tanam paksa ternyata banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Berikutnya, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Kemudian, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Nah, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Ya, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, ternyata ada juga salah satu tokoh dari Belanda yang menentang sistem tanam paksa, yaitu Douwes Dekker atau dengan samaran Multatuli. Douwes Dekker menentang dalam bukunya, yaitu berisi langkah-langkah agar bangsa Belanda membalas budi baik bangsa Indonesia dengan cara pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, yang selanjutnya memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, bangsa Indonesia akhirnya mengetahui maksud dan niat dari bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kemudian mereka melakukan perlawanan. Ya, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dan juga perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Selat Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis yaitu Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629 dan pada tahun 1615. Ya, di Maluku juga terjadi perlawanan. Nah, awalnya Portugis itu diterima
dengan baik. Lalu lama-kelamaan rakyat Ternate melakukan perlawanan. Karena apa? Karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama yang dianut oleh rakyat Ternate dan juga bersikap sewenang-wenang. Nah, apa hasil dari perlawanan tersebut? Yaitu benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu, akhirnya Portugis menguasai dan menetap di Timor Timur. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Pada awalnya, Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Salah satu faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudra adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi divide et impera atau adu domba. Nah, kemudian Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Ya, ini merupakan gambar-gambar tokoh-tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ya, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Coba Ibu ingin tahu apa tadi itu tanam paksa? Nah, tanam paksa itu merupakan sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Lalu, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Pemerintah Belanda, benar sekali. Kemudian bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Yaitu rakyat yang menanam kopi dengan bebas, tadinya itu bebas, kemudian dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat itu tidak sempat menanam lahannya sendiri atau tidak sempat menanam untuk dirinya sendiri, hanya untuk pemerintah Belanda. Nah, rakyat menjadi menderita, wabah penyakit di mana-mana, banyak terjadi kelaparan dan juga terjadi kematian dengan jumlah penduduk yang banyak. Ya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.